Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jernijelo Sunggu dengan NPM F1A02242, merupakan mahasiswa S1 Matematika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman dinamis. Apa itu pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis merupakan sebuah teknik matematika yang dikembangkan pertama kali oleh Richard Bellman pada tahun 1957. Metode ini dirancang untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang saling terkait melalui pendekatan sistematis guna mencapai solusi optimal. Berbeda dengan pemrograman linear yang memiliki rumus standar, pemrograman dinamis tidak memiliki formulasi matematis baku, melainkan lebih merupakan kerangka pendekatan umum. Model ini bertujuan mempermudah penyelesaian persoalan optimasi dengan karakteristik tertentu melalui prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, persamaan khusus dalam penerapannya perlu dikembangkan secara individual sesuai dengan situasi dan masalah yang dihadapi. Secara umum, program dinamis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu program dinamis deterministik dan program dinamis probabilistik. Namun yang saya bahas pada presentasi kali ini yaitu program dinamis probabilistik. Pemrograman dinamis probabilistik merupakan keadaan mendatang tidak dapat dipastikan sepenuhnya, melainkan digambarkan oleh suatu distribusi probabilitas. Meskipun demikian, distribusi peluang dari keadaan tersebut tetap bergantung pada keadaan dan keputusan kebijakan yang telah terjadi pada tahap sebelumnya. Berikut adalah dua aspek kunci dalam pemrograman dinamis probabilistik. Yang pertama, keadaan atau state pada tahap berikutnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan pada tahap saat ini, melainkan mengikuti suatu distribusi probabilitas mengenai kemungkinan hasil yang akan terjadi. Yang kedua, meskipun bersifat probabilistik, distribusi kemungkinan tersebut seluruhnya masih ditentukan oleh keadaan dan keputusan yang diambil pada tahap saat ini. Berikut adalah contoh kasus pemrograman dinamis probabilistik, yaitu seorang pengusaha ingin berinvestasi dalam proyek selama 3 tahun. Setiap tahun, dia harus memutuskan berapa banyak dana yang akan diinvestasikan dari modal yang tersedia. Penyelesaian masalah pemrograman dinamis probabilistik ini dimulai dengan memahami struktur masalah berurutan selama 3 periode keputusan, di mana setiap tahun pengusaha harus memutuskan jumlah investasi dengan mempertimbangkan ketidakpastian hasil. Langkah pertama yaitu adalah mendefinisikan state atau S sebagai modal yang tersedia di awal setiap tahun. Yang kedua, decision X. Sebelumnya modal awal yaitu 80 juta. Yang kedua, decision X sebagai jumlah yang diinvestasikan. Pilihan investasi per tahun atau X yaitu 0, 40, atau 80 juta. Selanjutnya, target akhir sebagai kondisi keberhasilan. Target akhir atau T yaitu sama dengan lebih besar atau sama dengan 120 juta. Selanjutnya itu menentukan model matematis menggunakan rumus backward recursion, yaitu Fn dikali Xn sama dengan probabilitas proyek gagal dikali F bintang N plus 1 dikali Xn dikurang Xn plus proyek sukses dikali F bintang N plus 1 dikali Sn plus Xn. Dengan dua kemungkinan outcome dengan probabilitas masing-masing yaitu 30% untuk proyek gagal modal berkurang X dan 70% proyek sukses modal bertambah X. Proses dimulai dari tahap terakhir atau N sama dengan 3. Namun sebelum itu, kondisi akhir atau N sama dengan 4 yaitu F bintang 4 dikali X4 sama dengan bernilai 0 untuk X4 lebih kecil dari 120 dan bernilai 1 untuk X4 lebih besar sama dengan 120. Tahap N sama dengan 3, menghitung kemungkinan kombinasi state dan keputusan menggunakan kondisi akhir biner tadi, yaitu F4 bintang dikali X4 sama dengan 1 jika X4 lebih besar sama dengan 120 dan 0 jika sebaliknya.
Untuk X3 sama dengan 80, dihitung 3 opsi investasi. Yang pertama yaitu X3 sama dengan 0, menghasilkan F3 sama dengan 0 karena 80 lebih kecil dari 120. Yang kedua, X3 sama dengan 40 menghasilkan F3 sama dengan 0,7 karena ada 70% chance mencapai 120, dan terakhir X3 sama dengan 80 juga menghasilkan 0,7 karena 70% chance mencapai 160. Nilai optimal atau F3 bintang 80 sama dengan 0,7 dengan keputusan investasi yaitu 40 atau 80 juta. Untuk X3 lebih besar sama dengan 120, nilai optimal langsung 1 karena target sudah tercapai dengan keputusan optimal yaitu X3 bintang sama dengan 0. Jadi tidak perlu investasi lagi. Berikut ditampilkan tabel 1 tahap N sama dengan 3 untuk mempermudah kita melihat hasilnya. Next. Kemudian kita bergerak ke tahap N sama dengan 2, di mana untuk setiap state S2 dihitung expected value dengan mempertimbangkan probabilitas transisi ke state berikutnya, dan nilai optimal di tahap 3 yang sudah diketahui. Untuk X2 sama dengan 80, ketiga opsi investasi yaitu 0, 40, dan 80 semua menghasilkan expected value 0,7, menunjukkan fleksibilitas keputusan di tahap ini. Perhitungan melibatkan pencarian F3 bintang untuk state-state yang mungkin terjadi setelah investasi, seperti F3 bintang 40 yang perlu dihitung terpisah karena belum ada di tabel sebelumnya. Berikut juga ditampilkan tabel 2 untuk tahap N sama dengan 2. Selanjutnya untuk tahap N sama dengan 1 atau tahun ke-1, dengan modal awal 80, dihitung ketiga opsi investasi dengan mempertimbangkan probabilitas transisi ke berbagai state di tahap 2 dan nilai optimalnya. Opsi X1 sama dengan 40 menghasilkan nilai tertinggi yaitu 0,847 karena memberikan keseimbangan antara risiko dan potensi reward. Jika sukses 70%, langsung mencapai X2 sama dengan 120 yang sudah pasti berhasil. Jika gagal, 30%, masih ada S2 sama dengan 40 dengan peluang recovery 49%. Opsi konservatif X1 sama dengan 0 hanya menghasilkan 0,7 karena tidak memanfaatkan peluang peningkatan modal, sedangkan opsi agresif X1 sama dengan 80 juga 0,7 karena risiko gagal terlalu besar 30%, chance turun ke 0. Proses backward X1 sama dengan 80 juga 0,7 karena risiko gagal terlalu besar atau 30% chance turun ke 0. Proses backward recursion ini memastikan setiap keputusan di tahap awal mempertimbangkan konsekuensi optimal di tahap-tahap berikutnya. Setelah mendapatkan solusi, dilakukan analisis sensitivitas implisit dalam perhitungan. Strategi moderat di tahun pertama memberikan hasil terbaik karena memitigasi risiko sambil mempertahankan potensi. Interpretasi hasil 84,7% menunjukkan probabilitas tinggi mencapai target dengan strategi optimal yang lebih baik. Kesimpulan praktis bagi pengusaha adalah berinvestasi 40 juta di tahun pertama, kemudian menyesuaikan strategi di tahun berikutnya berdasarkan perkembangan aktual dengan confidence 84,7% mencapai target akhir. Jadi strategi optimal dalam kasus ini yaitu adalah tahun pertama yaitu dengan investasi 40 juta. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata terima kasih.